Salah satu sifat manusia yang tidak bisa dihindari adalah pujian. Pada hakikatnya, manusia senang dipuji, terlebih di era digital dan media sosial saat ini. Tidak sedikit mereka yang mengupload atau menyebarkan kebahagiaan dan kesuksesannya demi meraih pujian. Beragam komentar ramai bahwa semua itu hanyalah pamer demi mendapatkan pujian. Bagi sebagian orang, wajar saja manusia mengharapkan pujian. Namun sebagian tidak membenarkan pernyataan tersebut karena kewajaran pujian bila tidak dikembalikan semua ke Allah malah menjadi riya atau pamer. Maka sebenarnya bagaimana pujian dan kebaikan yang kita lakukan seyogyanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah selama ini sebuah kelalaian ketika pujian atas setiap kebaikan hanya kepada diri sendiri tanpa dikembalikan ke Allah? Kita simak ulasannya dalam tausiah subuh kali ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa sih orang yang senang dipuji itu peres, apalagi bahasanya narsis, itu punya potensi bermuka dua atau munafik? Penjelasannya begini, kata Al-Ghazali, "I'lam anna man ghalaba ala qalbihi hubbul jahi sara maqsural hammi ala mura'atil khalqi." Orang yang senang dipuji, hubbul jah. Hubbul jah ini bahasa Arab, senang, cinta diri yang berlebihan, narsistik, namanya hubbul jah. Nah, orang yang kayak begini biasanya obsesinya dia akan gemar mencari simpati orang. Kira-kira kalau saya berbuat jahat di depan orang simpatik nggak sama saya? Enggak dong. Berarti caranya biar orang simpatik sama saya buat baik di depannya. Saya buat konten yang baik-baik. Saya tunjukkan kalau saya orang baik, lalu orang suka dengan saya. Saya inspiratif orangnya, orang suka dengan saya. Begitu kan? Tapi apakah kebaikan itu muncul benar-benar karena saya orang baik atau karena orang? Atau karena saya pengen mengkapitalisasi pujian orang? Nah, disinilah garis benang merahnya kenapa orang yang narsis itu berpotensi hipokrit atau bermuka dua. Karena yang dia lakukan sering sekali bukan karena dia seperti itu, tetapi karena dia pengen merebut hati orang. Jadi di keramaian orang dia malaikat. Di kesendirian dia berubah menjadi monster yang menakutkan. Wah, bisa nggak kita begitu? Kayaknya udah begitu ya. Saya juga begitu masalahnya tuh. Masyghufan bitawaddud ilaihim. Dia punya obsesi gimana orang menjadi cinta sama dia. Masyghuf itu cinta buta, obsesif. Dia pengen orang seneng sama dia, ya Allah. Wal mira'ati li ajlihim, sehingga dia memamerkan kebaikan-kebaikannya. Wah, nih guys, saya nggak ngelarang, itu boleh aja memberi ini dan segala macam. Tetapi maksudnya adalah jeroan kita punya kewajiban terhadap jeroan kita harus kita benahin juga. Jadi jangan sampai kita berbuat baik lahirnya, tapi batin kita ini sebenarnya ngarep supaya banyak yang nonton, banyak yang muji, banyak yang lihat, ya kan? Ini memang kajiannya setingkat di atas yang umum kita dengar karena genrenya tasawuf, bukan fikih. Jadi tasawuf itu mesti setingkat di antara yang umumnya karena dia berusaha mengkritik diri atau kritik terhadap diri. Kalau jawaban yang lempeng-lempeng aja sebenarnya ya nggak apa-apa, kan begitu tuh jawaban yang lempeng. Kalau tasawuf bilang
Iya, tapi ada tapinya mesti. Sehingga dia berpotensi menjadi orang yang bermuka dua, yang munafik. Nah, itu yang sulit. Makanya kata Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib ketika ditanya apa ciri-ciri orang yang ria atau bermuka dua itu, dia bilang yansyatu idza kana finnas. Kalau di ruang publik dia soleh banget, semangat. Karena banyak yang nilai nih. Yang kedua, kalau lagi sepi yaksalu. Idza kana wahdah. Kalau lagi sepi dia malas ibadahnya, malas berbuat baiknya, malas sholatnya, gitu. Terus yang ketiga, yazidu fil amal idza uthniya alaihi wa yankusu idza thumma. Kalau dipuji, di like, dia makin semangat berbuat baik, tapi kalau dikritik dia kendor berbuat baik. Coba tuh. Ini bukan kata saya, kata Imam Ali. Jadi kalau dirame orang dia senang, lagi sendirian dia nggak senang. Itu kita banget tuh. Ya, tapi bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik di depan orang, ibu-ibu, daripada tidak berbuat baik sama sekali. Ingat, yang dijelaskan Imam Al-Ghazali ini setingkat lebih atas, supaya kita yang sudah berbuat baik mendandani yang daleman ini juga sama baiknya dengan luaran kita, gitu loh. Jadi bukan cuman eksteriornya dikasih atribut bagus, kinclong, tapi interiornya rusak, gitu. Gitu ya. Penyakit ain ini sebenarnya terjadi karena kita tidak mengembalikan pujian orang kepada kita nggak kembalikan pujian itu ke Allah. Kita telan aja mentah-mentah. Dan kita nggak kuat kan? Karena kan kita nggak baik-baik amat. Kamu ganteng ya? Iya emang. Kamu kaya ya? Iya. Kamu cantik? Emang iya. Kamu kaya ya? Dari dulu. Kamu best couple banget ya? Emang iya. Begitu. Nggak dikembaliin ke Allah. Makanya dia kena penyakit ain. Bukan cuma ain, lain. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Makanya dia kena penyakit ain. Karena sebenarnya kenapa kita kena penyakit ain? Jadi penyakit ain adalah penyakit yang membuat kita susah gara-gara kita menelan semua omongan orang ke diri kita. Enggak ngembaliin ke Allah. Padahal kita ini tangkinya terbatas. Kalau diisi pujian, tangkinya terbatas. Jadi nggak bisa penuh-penuh banget, ngap. Beda dengan Allah. Allah udah ngasih klaim, Alhamdulillahirabbil alamin. Semua pujian apapun bentuknya buat Allah. Jadi kita mau muji Allah sebanyak apapun berjam-jam, Allah nggak kena ain. Karena Allah Tuhan. Pantas dan layak dipuji. Sementara kita kalau dipuji terus-terusan, sakit kita. Gendong anak, anaknya lucu banget, ya ampun. Gak ada yang muji, gak ada bawa nama Allah. Masya Allah. Yang dipuji ibunya juga, siapa dulu emaknya. Ya gak? Dua-duanya gak bawa Allah. Apa yang terjadi besok? Anaknya demam, sakit, apalagi masih bayi. Kenapa bayi rentan kena ain? Tangkinya lebih kecil. Dia nggak bisa memprotek dirinya terhadap pujian orang. Orang tuh lebih gampang terpeleset karena pujian atau karena celaan. Itulah ain tuh. Tapi ain itu tidak mesti dari orang yang ain itu bisa datang dari dua. Datang dari orang yang sangat membenci kita dan datang dari orang yang sangat mencintai kita. Dua. Jadi ibu terlalu ngefans sama suami misalnya tuh.
Itu suaminya bisa kena ain juga tuh. Iya. Maksudnya terlalu muji, terlalu segala-galanya. Engkaulah bulan, engkaulah bintang. Gara-gara engkau aku banyak utang, gitu kan? Itu istrinya bisa kena ain, suaminya bisa kena ain. Terlalu benci juga bisa, ainus syukhti, pandangan jahat. Dia memang nggak suka sama kita, itu bisa berarti. Jadi ya dua-dua. Kalau kita dipuji, tangki kita kekecilan. Makanya biar kita nggak sakit, balikin lagi ke Allah. Alhamdulillah. Kamu kan muji saya nih, saya balikin lagi. Alhamdulillah. Sebenarnya yang terpuji itu Allah. Kira-kira begitu. Hadza min fadli rabbi, atau walillahilham, atau masya Allah, atau la quwata illa billah. Pokoknya balikin biar kita nggak nelen sendiri akhirnya gumoh. Lalu kalau kita dicela, kata Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar kalau dicela jawabannya begini. Kalau celaan kamu itu benar, ya saya nggak sakit hati. Karena sebenarnya borok saya lebih besar dari apa yang kamu cela. Tapi kalau celaan kamu salah, ya nggak apa-apa juga. Tidak membuat pribadi saya berkurang. Karena pribadi saya bukan tergantung celaan kamu. Gitu. Jadi happy, kita waras. Tapi kalau kita dengar komentar orang, pegel kita. Jadi kadang-kadang cuek itu perlu ya. Supaya kita nggak terdistract sama omongan orang. Wah, itu bisa nggak tidur nyenyak. Diomongin tetangga komplek, wah itu bisa nggak tidur nyenyak kita. Tapi apa kita mau hidup dengan omongan orang? Ya kan enggak. Kalau kita sakit dia tepuk tangan. Jadi ya kita harus survive dengan usaha kita sendiri.